Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Keluarga besar Darul Istiqomah yang Allah muliakan, sahabat lampu Quran, kaum mukminin mukminat rahimakumullah. Pagi ini di hari Ahad, tanggal berapa sekarang Ustaz? 29 Oktober. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Masih Allah berikan sisa umur kita. Semoga sisa yang Allah berikan dari umur ini Allah bimbing kita agar kita wafat husnul khotimah. Pagi ini saya pending pelajaran kita pada kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Secara khusus pagi hari ini kita bicara tentang saudara-saudara kita di Palestina dan secara umum saudara-saudara kita di Syam. Palestina itu bagian dari Syam. Syam itu adalah wilayah yang dimana baginda Rasul Muhammad SAW mendoakan penduduknya. Di antara Syam itu adalah Lebanon kalau sekarang, kemudian Damaskus, kemudian Palestina, dan apa lagi ya? Syria ya. Pokoknya itu Syam itu. Nah, salah satunya adalah Palestina. Baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga banyak hadis-hadis yang lain menerangkan tentang begitu dahsyatnya negeri Syam. Qala Rasulullah SAW, tuba lisyam. Beruntunglah untuk masyarakat Syam, penduduk Syam. Fakulna, kami bertanya, li ayyi dzalik ya Rasulullah. Kenapa sampai demikian ya Rasulullah? Beruntung bagi penduduk Syam. Wabil khusus kita bicarakan mengapa beruntungnya penduduk Palestina. Qala, berkata Rasul, beliau menjawab, li'anna malaikatar rahman, sebab sesungguhnya malaikat rahman, ini lamnya litaksis, dikhususkan bahwa sesungguhnya malaikat rahman basitatun, mengembangkan ajnihatiha, sayapnya, alaiha, atas mereka. Kalau boleh kita memilih, kita memilih ya Pak Ustadz Badrio, Ustadz Husni, dan semua kita. Kita itu kalau dari hadis ini, dan kita beriman, kita tuh kalau bisa ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk Palestina. Kalau ukurannya iman. Oh, ini udah jaminan Nabi. Dan di mana ada hadis lain menjelaskan ketika Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah untuk kami fi syamina, untuk masyarakat Syam. Wa yamanina, dan masyarakat Yaman. Jadi Syam itu didoakan negeri yang berkah. Kalau dalilnya kan mengapa berkah itu Quran yang bilang langsung. Subhanalladzi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna haulah,
di mana negeri tersebut, ini kan kisah Isra Mi'raj Rasul kan, dari Haram ke Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Alladzi barakna haulahu, di mana negeri-negeri ini adalah Allah berikan keberkahan, linuriyahu min ayatina. Jadi ini negeri yang berkah. Kalau negeri kita nggak disebutkan berkah. Indonesia nggak disebutkan berkah. Ini dikhususkan untuk Syam. Ya, khususnya Palestina yang sekarang kita sedang menyaksikan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Kita sedang diperlihatkan kezoliman oleh bangsa Yahudi dan didukung oleh PBB, oleh Amerika, oleh sekutu-sekutu mereka. Ini udah jelas sekali. Ini bukannya hoax, ini berita jelas begitu. Kezoliman diperlihatkan oleh kita. Nah, kalau menurut ukuran iman, kita tuh kalau bisa memilih penduduk Palestina ya, Pak Bandrio ya. Kalau menurut ukuran iman. Tapi kalau menurut ukurannya bukan iman, kita nggak mau penduduk Palestina. Kan gitu ya. Mengapa? Ya, siapa yang mau? Ya, setiap hari hidupnya nggak nyaman. Ya. Ya, dibombardir. Ya, rumah berantakan, hampir rumah sakit. Ya. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, semua dibantai. Tapi dalam ukuran iman mereka justru yang beruntung. Meskipun menurut Quran, kalau ingin berkah, ya memang nggak mesti harus negeri Syam ya, atau Palestina. Yang penting ada syaratnya. Kalau menurut Al-Quran, surat Al-A'raf yang kita udah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti ini bukan insya Allah, dalam artian insya Allahnya pasti kami bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Tapi punya syaratnya beriman dan bertakwa. Tapi Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, walakin kadzabu, tapi sayang mereka mendustakan, tidak mau dengan iman dan takwa. Kehidupannya tidak menggunakan ukuran dasar iman dan takwa dalam mengurus kehidupan pribadinya, kehidupan berkeluarganya, bermasyarakatnya, bahkan dalam kehidupan bernegaranya. Kalau kehidupan bernegara itu dengan landasan iman dan takwa, hukum syariat ditegakkan, maka terjadilah keberkahan. Jadi kalau sekarang ini kita merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kezaliman ada di mana-mana, ya wajar saja, begitu wajar. Wajarnya bukan kita wajarin ya. Wajarnya mengapa? Karena iman dan takwanya dibuang. Kalau orang beriman dan takwa diantaranya kan orang yang sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jadi orang-orang baik, orang-orang jujur. Orang-orang yang berpikirnya, wawasannya bukan hanya dunia, tapi bagaimana kehidupan akhirat. Nah, kembali kepada keberkahan penduduk Syam, wabil khusus Palestina, Rasulullah mendoakannya. Berkahlah mereka yang tinggal di Syam. Nah, sebelum membicarakan tentang keadaan mereka yang sekarang terjadi, saya ingin membentangkan Palestina dari masa ke masa. Ini perlu kita pelajari sejarah secara ringkas ya. Jadi kalau kita lihat penduduk manusia, pertama kan katakan dari Nabi Adam, pasti ini Nabi Adam. Kemudian ada seorang nabi yang Allah jadikan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, yaitu bapak tauhid, namanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim, Allah karuniai dua anak. Pertama Ismail.
Isma artinya mendengar, il Allah. Jadi Allah mendengar keinginan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari istri Hajar, Ismail. Yang kedua, Allah karunia lagi dari Siti Sarah, anak yang bernama Ishak. Ishak, Nabi Ishak. Dua-duanya Nabi ini. Dan memang doanya Nabi Ibrahim. Karunia dia 2 anak yang bernama Ishak. Ishak itu artinya diantaranya bermakna gembira, bahagia. Karena kebahagiaan dilipat gandakan setelah lahirnya Ismail. Terutama istrinya yang bernama Siti Sarah bergembira sekali. Kecemburuannya kepada Hajar menghilang setelah diberi Ishak. Nah, Ishak ini Allah berikan keturunan yang sangat banyak. Tapi nanti Allah menurunkan para nabi dari Ishak. Dari kalangan siapa? Yakub. Yakub atau nama lainnya Israel. Nah, inilah dari sini jalur ini nih nanti lahir para nabi-nabi dari Bani Israel. Bani itu keturunan Israel, keturunan Yakub alaihi salam. Nah, dari Israel ini kan punya anak luar biasa banyak, 12 ya, 12 anak, 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini ada seorang yang bernama siapa? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu beliau seorang nabi dan memiliki wajah yang luar biasa, ganteng. Dan insya Allah bagi laki-laki yang beriman, yang bertakwa, yang berpegang dalam syariat dalam hidup ini, insya Allah masuk surga nanti ke seganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf inilah sejarahnya. Beliau ini, awal-awalnya kan dizolimi. Sama siapa? Sama saudaranya yang sebanyak 10 orang. Tapi yang satu tidak. Namanya Bunyamin dan Yusuf. Yang lainnya itu sepakat ingin membunuh Yusuf. Kisahnya kan panjang dia. Bisa dibaca di dalam sejarahnya. Di antaranya rujukannya surat Yusuf. Khusus itu. Ada satu surat dalam Al-Quran yang khusus mengkisahkan seorang Nabi Yusuf dari awal surat sampai akhir. Itu kalau kita baca tafsirnya, sejarahnya, Masya Allah, bagus banget ya, kisah Yusuf. Nah, dari Yusuf ini, akhirnya kan Yusuf tidak dibunuh, tapi dimasukkan di dalam sumur. Kisahnya begitu. Karena awal Nabi Yusuf itu bermimpi kepada ayah, diceritakan mimpinya kepada ayahnya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi bintang gemintang, matahari, itu bulan bersujud kepada saya. Kata bapaknya, kata Nabi Israel, Nabi Yakub, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada anak saudara-saudaramu. Ini mimpi baik ini. Mimpi mimpi yang sungguh luar biasa. Dan tercatat memang dari sekian nabi yang bisa mentakwilkan mimpi, Nabi Yusuf. Jadi mimpi itu bukan sekedar alam tidur, Pak. Jadi cara Allah memberitahukan tentang kejadian itu diawali dari mimpi. Itu manajemen Allah. Banyak wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul melalui mimpi. Banyak perintah-perintah dalam wahyu itu melalui mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi. Ini mimpi. Yusuf ini adalah nabi yang diberi kelebihan bisa mentakwilkan mimpi dan bisa terjadi. Nah, kisah Yusuf ini, ya kan, panjang ini kalau saya ceritakan ini, karena waktu terbatas. Dari situlah Yusuf, dari takwil mimpinya, berikutnya Nabi Yusuf bisa Allah karuniai amanah sebagai bendahara negara. Ya, bendahara negara. Dan negara itu jadi baik. Karena dipimpin oleh seorang Nabi. Tentu Nabi Yusuf itu bukan dengan konsep manusia, konsep ilahi. Bagaimana menata ekonomi. Allah langsung bimbing kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka negara itu dimakmur. Kisah Nabi Yusuf. Jadi orang Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub pertama yang memegang urusan negara, wabil khusus yang sangat vital, urusan apa? Ekonomi.
Jadi dari kehidupan ini yang paling vital dalam kehidupan ekonomi. Kalau ekonomi bagus, insya Allah ikutnya bagus. Begitu. Tapi ada hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kan faktor ekonomi nih. Ayyakuna kufra. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan, ya, ekonomi yang sangat susah, itu akan menjurus kepada kafiran. Nah, Nabi Yusuf ini memegang. Nah, kisahnya seperti itu. Ini saya sampaikan kisah anak keturunan Yakub yang memegang tampuk mengelola negara. Oke. Kemudian Nabi Yusuf bisa jadi ini adalah menteri segala menteri ini, ya, menteri segala urusan. Luhut Pak, udah sakit sekarang ya, nggak kedengaran lagi ya. Hah? Nah, iya ya, udah kita bukan bicarain itu, bicarain menteri segala-gala ini Nabi Yusuf. Tapi menteri segala-gala ini ngurusnya dengan benar, ya, bukan untuk kemewahan dirinya, ya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, lahir berikutnya para nabi dari kalangan Bani Israel ini ada seorang nama Musa, ya, Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat populer di Al-Quran. Kisah yang terbanyak dari semua nabi adalah Nabi Musa. Paling banyak. Pentingnya belajar sejarah. Nah, Nabi Musa ini, di masa ini kan masa Yusuf bagus nih ya. Orang Bani Israel pegang negara ya. Pegang bagaimana manajemen negara. Setelah Yusuf, nggak ada lagi. Ketika Nabi Musa, nah ini orang Bani Israel tertekan, tertindas oleh kerajaan Fir'aun. Ketika itu raja Fir'aunnya namanya Ramses II. Dimana Nabi Musa pun waktu kecilnya masih bayi sampai remaja, beliau ada di istana. Yang ngurus siapa? Ya Fir'aun. Tapi istri Fir'aun kan beriman. Lalu ibunya Nabi Musa pun yang menyusui Nabi Musa. Oh, akhirnya Nabi Musa jadi sebagai seorang nabi. Ketika itu Nabi Musa itu membebaskan bangsa Israel dari kekejaman Fir'aun. Yang akhirnya Nabi Musa membawa kaum Bani Israel kemana? Ke daerah Palestina. Itu kisahnya baru muncul di sini. Akhirnya merdeka. Nah, ya kan? Malah dikasih makanan luar biasa ya. Manna wassalwa. Manna dan salwa. Itu makanan bergizi itu. Dari jenis binatang dan dari hewani dan nabati. Manna dan salwa. Ya. Kalau manna itu dari nabati. Makanan yang bergizi itu. Kalau salwa itu adalah burung yang berprotein tinggi. Jadi kasih karunia ini negeri ini. Mulai di sini nih. Nah, setelah Nabi Musa berlangsung, ini sudah bebas, tetapi di Palestina ada akhirnya ini muncul seorang asli Palestina, katakanlah asli ya. Sebenarnya asli itu gimana ya? Pokoknya orang yang dikatakan penduduk awal-awal lah. Ini ada orang yang bernama Jalut. Siapa? Jalut. Jalut terkenal dalam Al-Quran. Nanti siapa sandingannya? Talut ya, Talut. Nah, Talut ini dari kalangan Bani Israel. Kalau ini dari daerah Palestina. Nah, orang Israel atau Bani Yakub, Bani Israel itu terjajah oleh kekejaman Jalut. Nah, jadi muncul lagi nih. Akhirnya orang Bani Israel tertekan. Ya, tertindas oleh Jalut. Nah, setelah Nabi Musa ini muncul ada seorang nabi namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel inilah yang akhirnya diminta oleh kalangan Bani Israel untuk mengangkat seseorang yang bisa membebaskan dari kekejaman Jalut. Namanya Tolut. Ini kisahnya panjang banget kalau kita kisahkan ya, panjang lama. Itu pernah kita bahas dulu pengajian kita di dalam surat Al-Baqarah.
ya, tentang Tolut dan Jalut. Nah, Talut ini akhirnya bisa mengalahkan Jalut. Ya, di mana ada seorang tentara yang luar biasa, namanya siapa? Daud. Nah, Daud inilah faqatala Dawudu Jaluta. Maka seorang Daud membunuh seorang Jalut. Ini Al-Quran yang bilang ini. Jadi kalau Quran yang mengatakan itu pasti kebenarannya. Jadi Daud berperang melawan Jalut di bawah panglima perangnya Tolut. Nah, Daud ini membunuh Jalut. Jadi kalau peperangan pimpinannya sudah meninggal, apa? Lemah kan? Siapa yang memimpin lagi? Begitu. Ya kayak orang main catur, bukan menterinya yang dibunuh, tapi rajanya yang dimakan. Selesai nggak ceritanya nih? Kemenangan lah. Nah, kemenangan di tangan Bani Israel di bawah Daud. Daud lah akhirnya menjadi seorang raja. Ya, diserahkan oleh seorang Tolut. Daud ini adalah menantu dari Tolut. Karena dia adalah gagah perkasa, orang yang paling jujur, paling baik. Ya jelas seorang nabi ini. Maka dia menikah dengan anaknya Tolut. Jadilah raja. Nah, kembali lagi kalangan Bani Israel menguasai negara lagi. Pertama siapa? Yusuf. Ini hanya sekedar bendahara. Tapi bendaharanya, walaupun bendahara bukan kepala pemerintahan, tapi mengatur kepala pemerintahan. Makanya saya bilang ini, kira-kira Yusuf ini adalah menteri segala-gala gitu. Menteri investasi, macam-macam lah. Ini coba gayanya gaya apa? Sistem Islam, sistem Allah. Nah, meskipun nanti juga bisa jadi muncul menteri segala-gala, tapi bukan menggunakan sistem Islam. Bukan sistem Allah, tapi sistem setan. Ini jadi baik. Nah setelah Yusuf muncul lagi nih Daud. Nih kedua nih, Bani Israel leading lagi nih, memimpin sebuah pemerintahan negara. Daud, Raja Daud. Ini raja yang luar biasa, yang lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Daud. Oh yang itu Daud, bukan Daud. Kalau bahasa Arabnya gini, Daud. Daud. Gitu ya? Bukan Daud. Bukan Daud. Kalau nulisnya begini Daud sebenarnya. Tapi kan di Indonesia jadi Daud. Ya. Ya pakai wawu ya, Daud. Nah, Nabi Daud ini mana penghapus ya. Nah, ini adalah orang Bani Israel kembali yang kedua yang memimpin sebuah pemerintahan negara. Raja ini, raja. Super adil. Beradil ini. Kan dikenal tuh puasa Nabi Daud ya. Nabi sampai memujinya. Afdhalus siyamud Daud. Seutama-utama puasa Daud. Adalah beliau puasa satu hari, besoknya tidak berpuasa. Lalu berpuasa lagi. Dan sepanjang masa kekuasaannya Nabi Daud begini. Wah ini penguasa yang luar biasa ini. Sultan atau raja yang banyak memikirkan nasib rakyat. Jadi penguasa yang bahasa kita itu lebih baik saya yang lapar, asal rakyat yang kenyang. Tapi nggak tahu nih, Daud itu rambutnya putih apa enggak ya? Kadang ada tuh kalau memilih pemimpin yang rambutnya putih, itu udah pada keriput. Ya bukan itulah, ya. Ya kalau itu juga silakan, tapi kalau ahli korupsi buat apa? Bukan cirinya dari fisik. Ini Daud ini. Jadi kedua nih, orang kedua ya di kalangan Bani Israel yang menata negara. Hukumnya hukum apa? Bukan hukum buatan manusia yang dipakai. Kedaulatan di tangan Allah, bukan kedaulatan di tangan rakyat. Maksudnya kedaulatan hukum di tangan Allah. Allah yang mengatur negara melalui tangan Nabi Daud. Kalau kedaulatan rakyat itu artinya kedaulatan hukum di tangan rakyat. Berarti rakyat yang punya hukum. Tentu bukan rakyat, wakil-wakil rakyat. Jadi wakil-wakil rakyat membuat legislasi, hukum-hukum, di mana hukum yang dipakai bukan hukum buatan Allah.
hukum buatan manusia. Nah ini Daud, kedaulatan di tangan Allah. Hukum apa? Nabi Musa, mana nih? Taurat. Di samping juga ada Allah berikan mukjizat, wahyunya apa? Zabur, Taurat Zabur. Ya. Nah, walaqad katabna fiz Zabur annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Sungguh benar-benar telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz, ya, dan itu tercatat di Zabur, annal arda, bahwasanya bumi ini diwariskan yarisuha min ibadiyas sholihun, kepada hamba-hamba kami yang soleh. Nah ini Nabi Daud. Ini orang kedua setelah Yusuf ya, Israel, kalangan Bani Israel, ketua Nabi Yakub. Berikutnya siapa? Nah Sulaiman ini siapa? Cucunya Tolut. Ayahnya anaknya Daud. Nah ini super adil ini. Raja yang super adil. Ya. Sampai beliau ini kan dikenal ya, kerajaan yang tidak bisa terkalahkan sampai kapanpun. Sampai dunia mau kiamat tuh nggak ada yang bisa menandingi kerajaannya. Dan itu doanya Nabi Sulaiman pada Allah. Jadi membuat istana dalam tempo sekejap mata langsung udah jadi. Ya. Ratu Balkis akhirnya kan menikah dengan dia. Ya, jadi ratu aja tunduk dengan hukum Allah. Seorang Sulaiman punya ilmu macam-macam, ilmu binatang, ilmu bisa bercakap dengan binatang, dengan jin, bahkan dengan angin, semua diperintahkan oleh seorang Daud. Sampai kapanpun nggak ada ini raja yang bisa memerintahkan jin, memerintahkan angin, memerintahkan ini Daud. Nah sepeninggalnya Nabi Sulaiman nih, kaum Bani Israel sudah nggak punya pemimpin yang super. Nah disitulah akhirnya kalangan siapa? Kalangan Bani Israel terjajah lagi sampai nanti klimaknya Palestina ini yang tadinya dipangan Jalut dipegang sama Daud dan Sulaiman. Berikutnya ini silih berganti, kaum Romawi yang memegang Palestina. Romawi itu suatu kerajaan yang superpower di masanya. Di sana ada dua, ada Romawi, ada Persia. Kalau Romawi itu adalah kerajaan di mana agamanya agama Nasrani, Nasoro. Meskipun agama itu sudah, agama Nasrani kan agama buatan sebenarnya. Ya. Sudah tidak menggunakan Taurat dan Injil, tapi sudah dimodif, dipalsukan. Nah ini ketika itu Palestina dipegang oleh Romawi. Nah di masa Rasul Muhammad SAW di Madinah, Nabi itu ingin membebaskan Palestina. Ini Rasul muncul sini ya, ini ya. Ini bukan dari kalangan Bani Israel ya, kalangan dari nih Ismail. Ada nama orang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pembebas Palestina ini sekarang beliau. Ada beberapa peristiwa di mana Nabi Muhammad itu membebaskan Palestina, negeri Syam ini, satu perang apa? Mut'ah. Belum berhasil. Yang kedua, perang Tabuk. Juga belum berhasil. Sampai beliau wafat, Palestina belum bisa dibebaskan. Belum dimerdekakan. Nah ketika itu kaum Yahudi, orang-orang Bani Israel terjajah. Dan juga masyarakat di sini, termasuk Yahudi, terjajah. Bahkan umat Islam sini pun terjajah. Nah, jajahan siapa? Romawi. Karena Romawi itu bukan menggunakan hukum Taurat, tidak menggunakan hukum Injil, tapi menggunakan hukum buatan mereka, buatan raja. Namanya negara otokrasi. Raja yang membuat undang-undang, kedaulatan hukum di tangan raja. Manusia yang membuat hukum. Bagaimana mau adil? Karena untuk kepentingan dirinya.
Nabi Muhammad ini membebaskan, nggak tuntas. Nah, setelah Abu Bakar, Umar, 4 tahun dari masa pemerintahan Umar memegang pemerintahan Islam di masa Nabi Umar bin Khattab, maka terjadi perang apa namanya? Perang Yarmuk. Apa? Yarmuk. Di perang inilah akhirnya ya Palestina dijadikan wilayah Islam dan Islam berkuasa untuk bukan menjajah, memerdekakan ya manusia-manusia masyarakat yang ada di Palestina. Jadi Romawi bertekuk lutut. Nah, sampai Yahudi terlindungi, nyaman. Yahudi tidak dijajah lagi ketika umat Islam di bawah Umar bin Khattab pegang Palestina. Nah, kalau kita ini adalah keturunan Yahudi, bersyukur nggak dengan Islam? Bersyukur nggak? Bersyukur, terima kasih. Yang tadinya kami dijajah, sekarang umat Islam punya daulah Islam dengan sistem Islamnya, Yahudi merdeka. Tapi kan ternyata Yahudi nggak terima kasih ya. Nah, ini sifat Yahudi jeleknya nih. Ya, kalau kita baca kisah Nabi Musa juga nih, memang sifatnya nih Nabi Musa. Orang Yahudi itu nggak ada terima kasih kepada Nabi Musa. Di sini memang sifatnya dari dulu nih begini. Sudah dikasih mana salwa, tapi masih saja membantah kepada Nabi Musa. Nggak ada rasa terima kasih. Dalam hadis nyatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur terima kasih kepada manusia, maka dia sama saja tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Ini Yahudi ini termasuk orang yang tidak mau pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai ditegur dalam Al-Quran 3 kali. Surat Al-Baqarah. Dan ini sudah kita bahas, Pak. Pengajian yang lalu. Kita kan pengajian Darul Istiqomah ini sudah nyampe surat Al-Anfal kita ngaji sebenarnya. Surat Al-Baqarah itu 3 kali diulang. Ya Bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil 3 kali dalam surat Al-Baqarah. Jadi memang, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ini mengapa sampai 3 kali? Memang kaum yang tidak mau mensyukuri nikmat. Ya, sampai kan orang Bani Israel itu nabi-nabi dari kalangan mereka saja mereka bunuh. Padahal nabi itu pembimbing mereka. Ya. Oh, Mbak, ini bukankah ini kaum atau bangsa yang rusak ini? Gak berterima kasih kepada jasa manusia, jasa orang yang telah membebaskannya. Nah, di masa Umar bin Khattab terbebas. Tapi berjalan terus, yang namanya juga, kalau bahasa orang Betawi, orang bandel ya, orang gak pernah bersyukur, membuat ulah lagi, terus. Akhirnya, Palestina, yang tadi dibebaskan oleh Rasulullah, gak selesai kan? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bangsa apa? Bangsa Arab. Kan lahir di Arab. Ya, Mekah. Kemudian, setelah itu, Palestina juga dirongrong lagi nih oleh kekuatan orang-orang salib. Ya. Siapa itu? Perang salib ya. Perang salib kan? Berarti kan siapa ini? Romawi lagi ya. Jadi nggak mau. Nah, akhirnya dibebaskan sama orang Kurdistan. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, bukan keturunan Arab, orang Kurdistan. Islam sudah sampai ke daerah Rusia. Kurdistan salah satunya. Jadi urusan Palestina ini bukan hanya urusan orang Palestina, tapi urusan orang beriman. Ada yang dari Arab, Umar bin Khattab. Ada yang dari Kurdistan, siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil lagi. Dan berikutnya, masa siapa? Yang membebaskan Palestina? Masa Khilafah Islam? Yang terakhir, Turki Utsmani. Siapa? Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II itu orang mana?
Bukan orang Arab. Orang mana? Turki. Turki mana? Eropa. Eropa. Jadi ini urusannya urusan umat Islam ini. Jadi kalau sekarang ada kemelut di mana Palestina itu dijajah oleh bangsa Israel, bukan bangsa ya, oleh Zionis Yahudi, di mulut saya nggak mau bilang Israel. Sebab Israel itu nama baik ini, nama Yakub. Isra artinya hamba, il Tuhan. Jadi hamba Allah, Abdullah, negara hamba Allah. Ya masa seperti itu. Nah ini dibebaskan sama Sultan Abdul Hamid. Jadi ini urusannya bukan urusan orang Palestina, urusan orang beriman. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, jika daerah Syam itu rusak, maka rusaklah kamu, nggak ada kebaikan sama sekali. Jadi ini bertahan nih. Jadi jangan sampai kita mah orang Indonesia itu kan bangsa Palestina, saya bangsa Indonesia, apa urusannya? Ya begitu, nggak begitu. Jadi Palestina yang sekarang dijajah oleh orang yang dulunya dijajah, bangsa apa? Bangsa Yahudi. Sekarang mereka menjajah, ini urusannya bukan hanya urusan orang Palestina yang melawan. Urusan umat Islam. Urusan orang yang dikasih kepercayaan oleh Allah, orang beriman yang menyelesaikannya. Jadi idealnya ke dalam hadis, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran di antara penjajahan, penindasan, pengusiran, ya, ketidakadilan, itu kemungkaran tuh. Falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Jadi mengubahnya supaya orang Yahudi itu nggak punya hak untuk pegang Palestina, nggak ada. Itu semuanya harta rampasan itu, dirampas dari penduduk Palestina. Begitu. Sultan Abdul Hamid saja nggak ngasih, ya. Nah ini, jadi untuk menyelesaikan Palestina ini, yang pertama ini sebuah kemungkaran diselesaikan dengan apa? Biadih, dengan tangan. Jadi penguasa muslim di seluruh bumi ini, begitu melihat kezolimannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya Yahudi merampas hak Palestina, maka setiap negeri-negeri muslim, penguasa muslim, maksud saya penguasa muslim itu presidennya adalah agamanya Islam, gitu maksudnya. Itu berkewajiban untuk mengirimkan yadun, tangannya. Jadi kalau mereka dengan militer Yahudi dihadapi dengan apa? Militer lagi. Maka presiden negeri Islam 1, negeri Islam 2, sampai diantaranya Mesir, apalagi? Banyak lah negeri-negeri Islam. Nggak tahu termasuk kalau Indonesia itu negeri Islam kan sih? Katanya Islam. Ya harus ngirim. Ini pasukan. Bukan sekedar ngirimin makanan, bantuan makanan, obat-obatan. Itu juga iya. Nggak selesai. Ini orang jahat harus diusir. Jadi tentara-tentara muslim, ya, tentara-tentara dari pemimpinnya negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin, mudah-mudahan sih termasuk negeri kita ya, negeri muslim ya. Kan presidennya Islam, semuanya Islam. Nah ini kewajiban kalau nggak berdosa sebenarnya. Kan ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya, saudara di Palestina nih, sehingga ia sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau negeri-negeri Muslim itu mengutus tentara untuk membebaskan Palestina dari kekejaman Yahudi, harus berapa bulan kita ini? Nggak harus 3 bulan, seminggu selesai itu. Selesai kan? Kapan? Kita lanjut pada pengajian kita yang akan datang. Kita lanjut. Ya, bagaimana selesainya? Ya perlu ada syaratnya. Syaratnya supaya negeri
Palestina itu bisa selesai, ada syaratnya. Nah, insya Allah PR kita untuk ngaji yang akan datang. Ini penting. Lagi-lagi saya berikan kesimpulan. Jadi Palestina itu negeri yang dijanjikan oleh Allah, di mana didoakan oleh Rasulullah. Jadi duka Palestina adalah duka kita juga. Tapi pejuang Palestina, mereka berkorban itu demi kita. Demi kita. Jadi mereka bertahan di Palestina itu dalam mereka melawan kekejaman Yahudi itu adalah pengorbanan mereka untuk kita. Kalau Palestina itu seluruh penduduknya eksodus, apa ya? Eksodus pergi semua, nggak ada yang melawan, ya sudah, habis Islamin, habis. Jadi lengkap sekali, sempurna penjajahan oleh Yahudi. Kalau sudah Palestina dipegang, seluruh dunia sudah selesai. Makanya pengorbanan mereka itu adalah demi kita. Lalu apa terima kasih kita kepada pejuang-pejuang Palestina? Terutama yang sekarang gencar itu dari kelompok Hamas. Jangan negatif lihat Hamas. Begitu. Mereka adalah pejuang-pejuang mujahidin yang hafal Quran. Bahkan video yang saya dengar, yang saya perhatikan, dan insya Allah ini bukan berita hoax, bukan berita bohong. Mereka mati syahid, darahnya saja itu dinyatakan berbau wangi, berbau kasturi, misik. Coba, ini kan keajaiban ya. Mereka rindu kematian, kalau kita kan rindu kehidupan, rindu hidup. Mereka rindu kematian yang syahid. Ini kan pengorbanan mereka demi kita, demi kejayaan, demi kelestarian Islam, demi iman. Di dalam hadis banyak sekali saya baca, bentengnya kaum muslimin di Syam. Jadi kalau bentengnya dirusak, jebol semua. Jadi kita justru berterima kasih dengan pejuang. Apa terima kasih kita? Ya minimal doa. Kita habis sholat sekarang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhdul man khadal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Ya tentu yang sangat sempurna tadi kata Nabi, kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Kirim pasukan. Kedua, kalau gak sanggup dengan apa? Fabi lisan nih. Ya ini lisan nih. Berikan penyadaran nih. Penyadaran. Yang ketiga, fabi qalbih, doa. Ya, doa saja nggak mau. Ya, berikan dana, bantuan, sebagainya. Yaitu ya iya. Tapi lagi-lagi yang utama adalah bantuan militer. Bukan untuk berdamai, nggak ada damai itu. Sampai kapanpun kalau Yahudi berdamai, setelah itu mereka ingkari lagi. Dan itu berkali-kali, bukan sekali dua kali. Puluhan kali. Itu penyakitnya pengkhianat nih. Yahudi itu pengkhianat besar. Dan didukung oleh PBB. Maaf ya. Jadi ketika mereka terdesak, udah mau kalah, udah kita berdamai. Berkhianat lagi. Berdamai lagi, khianat lagi. Ini sebenarnya kekuatan Yahudi sudah porak-poranda. Menurut berita 4.000 personel khusus Yahudi sudah banyak yang tewas. Mereka takut bertempur secara langsung oleh pejuang-pejuang yang berani mati dari Hamas. Itulah hebatnya. Dan ini lagi-lagi ini janji Rasul. Doanya Rasul. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.